Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta didik baru, selamat datang di SMA 2. Mudah-mudahan ini sekolah yang kalian idam-idamkan. Baiklah para siswa semuanya, ini giliran saya untuk memaparkan tentang perpustakaan. Untuk perkenalan, Ibu bernama Rima Sulastika Chandra. Untuk saat ini diberi amanah sebagai Kepala Perpustakaan SMA 2. Nah, sedangkan untuk keseharian saya juga seorang guru dan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, kita akan berkenalan dengan perpustakaan. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ya atau sudah pernah masuk ke SMA 2, ke perpustakaan SMA 2, baik itu waktu daftar atau waktu registrasi ulang ya. Untuk lokasinya, perpustakaan ini ada di depan lapangan volleyball di dekat Panggung Samakta. Lahannya menempati seluas 187 meter persegi, terdiri dari 2 ruangan. Nah, apa saja fasilitas yang ada di perpustakaan ini? Tentu saja ada koleksi buku, ada surat kabar, ada majalah, juga ruangannya sudah diberi AC sehingga waktu kalian masuk ke sini tidak kepanasan, dan juga ada fasilitas wifi-nya ya. Itu untuk kondisi fisiknya. Sedangkan untuk pelayanan perpustakaan SMA 2 itu setiap hari buka ya, jam kerja. Kalau kalau jadwalnya masih Senin sampai Jumat, kalau tatap muka itu maka Senin sampai Jumat beroperasi dari mulai jam pertama sampai jam terakhir. Tetapi kalau situasinya masih seperti ini, pandemik, maka perpustakaan melayaninya hanya sampai jam 12 siang. Sehingga kalau kalian ingin meminjam buku, itu bisa setiap hari ke perpustakaan SMA 2, tapi di bawah jam 12 siang. Tapi tetap dengan memperhatikan prokes ya, protokol kesehatan. Nah, buku-buku apa saja sih yang ada di sini? Ada 2 jenis buku, yaitu buku paket dan buku koleksi. Buku paket adalah buku mata pelajaran yang diberikan oleh semua guru sesuai dengan mapelnya. Nah, setiap siswa itu diberi pinjaman. Jadi, kalian tidak perlu membeli buku paket karena sudah diberi fasilitas oleh sekolah sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kalau kalian mendapatkan 14 mata pelajaran, maka kalian juga akan mendapatkan 14 buku paket. Itu dipinjam selama 1 tahun dan dikembalikan pada akhir tahun pelajaran sebelum pembagian rapot itu ya, sehingga kalian bisa menghitung sendiri ada berapa ribu buku paket di ruangan perpustakaan ini. Karena kalau satu anak dapat 14 buku, sedangkan SMA 2 itu memiliki sekitar 1.200 siswa ya. Jadi silakan hitung sendiri. Nah, itu untuk buku paket. Buku yang lain adalah koleksi. Koleksi ini terdiri dari buku, majalah, koran, ya, jurnal atau karya siswa atau karya guru ya, bisa ditampilkan di perpustakaan dan itu disebut koleksi. Untuk buku juga ada berbagai kelompok. Bukunya itu dikategorikan dari kategori 000 sampai 900 ya. Itu berdasarkan DDC, tapi supaya tidak pusing, kalian cukup bisa menyebutkan ingin buku
tentang agama misalnya, maka itu nanti kalian pergi ke kelompok 200. Kalau ingin nyari buku-buku tentang pertanian misalnya, maka itu kalian bisa mendatangi rak dengan label 600 gitu ya, dan seterusnya. Itu untuk koleksi, semua koleksi itu di perpustakaan SMA 2 saat ini berjumlah sekitar 1.200-an ya. Dan ini jumlahnya masih relatif kecil. 1.200-an itu masih relatif sedikit ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin ditambah lagi koleksinya. Nah, untuk fiksi kalian misalnya ini seperti ini kisah untuk Gary ya, itu novel, atau karya-karya Terelie misalnya, itu untuk fiksi ada sekitar 136 judul. Ada 136 judul, kemudian jumlahnya ada 214. Sedangkan untuk referensi, nah ini seperti di sini ada tulisan R, itu kategori referensi, itu adalah buku-buku yang tidak bisa dipinjam dibawa ke rumah, tapi dibacanya hanya di perpustakaan. Nah, untuk referensi ini jumlah judulnya ada 370 judul. Ini lebih banyak daripada novel ya. Sedangkan eksemplarnya bisa mencapai 1.200-an. Ensiklopedi seperti apa yang dipunyai oleh kita? Itu kalau kalian senang tentang agama misalnya, di sini tersedia ensiklopedia tentang mukjizat Al-Qur'an, ensiklopedia tentang sirah nabawiyah itu. Atau kalau kalian senang tentang ilmu pengetahuan alam, di sini juga ada ensiklopedia National Geographic. Bisa juga kalian membaca atau mempelajari tentang negara dan bangsa mulai dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia ya. Referensinya ini mempunyai berjumlah 370 judul. Jadi cukup banyak untuk referensi. Itu kemudian korannya di sini, kalau kalian senang membaca surat kabar, kita berlangganan Kompas, juga ada koran lokal untuk Banten, ada Radar Banten. Untuk majalahnya ada Intisari, ada yang berbahasa Sunda karena Pandeglang juga berbahasa Sunda, maka ada Mangle misalnya, atau ada majalah yang lain seperti untuk kebahasaan. Itu untuk jenis-jenis buku. Jadi silahkan kalian nanti datang ke perpustakaan untuk membaca, untuk menambah pengetahuan dengan koleksi yang ada di sini. Nah, kegiatannya apalagi? Kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan. Perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca ya, tapi bisa juga tempat untuk berdiskusi. Di sini sering dipergunakan kalau ada persiapan untuk olimpiade, misalnya kejuaraan olimpiade, debat ya, atau hal mempersiapkan perlombaan apa, bisa juga menggunakan ruangan di perpustakaan itu. Untuk program tahun ajaran baru ini, saya sudah memprogramkan ada juga kegiatan bedah buku atau diskusi buku ya, bisa bekerjasama dengan perpustakaan daerah di provinsi itu, atau narasumbernya bisa ngambil dari salah satu guru di sini, atau dari alumni, atau dari kakak kelas kalian. Kita akan diskusi, misalnya ngambil satu buku apa yang akan dibedah, kemudian dijadikan diskusi. Mudah-mudahan pandemiknya segera berakhir ya. Tapi kalau masih pandemik ya mungkin nanti dilakukan secara virtual. Kemudian juga sudah direncanakan untuk ada lomba menulis cerpen. Ya. Jadi kalau kalian senang dengan sastra, nah bisa nanti mengikuti lomba menulis cerpen.
Juga nanti direncanakan juga diprogramkan ada nobar, nonton bareng. Ini kerjasama dengan Perpusda. Tapi dilihat sikonnya, mudah-mudahan pandemiknya sudah berakhir ya gitu. Dan terakhir ada acara atau bukan acara, kegiatan murid pustakawan. Apa itu? Murid pustakawan adalah siswa yang membantu penyelenggaraan pelayanan di perpustakaan, membantu tenaga kepustakaan yang ada di sini. Ya, tentu saja ini tidak mengganggu waktu belajar kalian. Gitu. Apa keuntungannya murid pustakawan? Yaitu keuntungannya diantaranya adalah kalian bisa lebih tahu dulu buku-buku baru atau bisa lebih banyak jatah untuk meminjam buku. Ini tentu untuk kalian yang senang membaca buku. Dan kegiatan atau program yang lainnya adalah perpustakaan SMA 2 ini sedang berbenah menuju digital library atau perpustakaan digital, sehingga nanti kalian bisa mengakses koleksi yang ada di perpustakaan ini melalui gawai masing-masing ya. Tapi ini masih terus dijejaki, karena itu perpustakaan ini masih terus berbenah. Kita targetnya ingin mencapai digital library sehingga masa pandemik ini kalian tetap masih bisa mengakses sumber-sumber belajar, sumber-sumber buku yang ada di perpustakaan di rumah kalian masing-masing. Barangkali itu sekilas tentang perpustakaan. Silakan nanti datang ke sini ke perpustakaan, tambahkan wawasan kalian dengan koleksi-koleksi yang ada di sini. Mudah-mudahan kemampuan literasi kalian semakin meningkat dengan adanya koleksi di perpustakaan. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan yang mau dipertanyakan, silahkan bisa menghubungi panitia atau bisa melalui perpustakaan itu sendiri, datang ke perpustakaan. Mungkin seperti itu saja. Selamat bergabung dengan perpustakaan SMA 2 Pandeglang. Jadilah warga yang literat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.